Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haq Muhammad Hamka Habibi, SEMA, selaku dosen mata kuliah Etika Bisnis Syariah. Di sini saya Deva Yasinta dengan NIM 212111383 dari kelas HES 4J. Di sini saya akan memaparkan materi terkait etos kerja dalam Islam. Yang pertama yaitu definisi etos kerja dalam Islam. Kata etos berasal dari bahasa Yunani, etos yang berarti watak atau karakter. Secara lingkupnya, pengertian etos adalah karakteristik dan sikap, kebiasaan serta kepercayaan dan seterusnya yang bersifat khusus tentang seseorang, individu atau sekelompok manusia. Dari perkataan etos terambil pula perkataan etika dan etie yang merujuk kepada makna akhlak atau bersifat akhlaki, yaitu kualitas esensial seseorang atau suatu kelompok, termasuk suatu bangsa. Dikatakan pula etos berarti jiwa khas suatu kelompok manusia, yang dari jiwa khas itu berkembang pandangan bangsa tersebut tentang yang baik dan yang buruk, yakni etikanya. Menurut Nurcholish Madjid, etos kerja dalam Islam merupakan hasil suatu keyakinan seorang muslim. Etos kerja diyakini memiliki hubungan dengan tujuan hidup manusia, seperti memperoleh keberkahan dari Allah SWT. Dalam konteks ini, perlu diketahui bahwa pada prinsipnya Islam adalah agama yang mengajarkan tentang amal dan kerja atau praksis. Intinya, ajaran yaitu setiap hamba selalu dituntut untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah agar mendapatkan ridhonya melalui kerja dan amal saleh dengan memperbanyak ibadah hanya kepadanya. Etos kerja pribadi muslim menyatakan bahwa kerja bagi setiap muslim adalah sebuah upaya sungguh-sungguh untuk dapat mencurahkan segala aset, pikir, dan zikirnya supaya mampu mewujudkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menaklukkan dunia. Bekerja akan mampu memposisikan seorang muslim sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik atau khaira ummah, atau dengan kata lain yakni dengan bekerja manusia itu telah memanusiakan dirinya sendiri. Materi selanjutnya yaitu dasar hukum etos kerja dalam Islam. Yang pertama dalam Al-Quran surat An-Naba ayat 11 yang artinya, dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan, dan As-Sunnah yang artinya Rasulullah SAW bersabda, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya, dan beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati esok. Materi yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja dalam Islam. Tinggi rendahnya kualitas sumber daya manusia tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tidak terkecuali masalah etos kerja. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya etos kerja seseorang. Namun, secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud faktor internal adalah faktor yang berasal dari suasana batin atau semangat hidup atau inner life. Faktor ini dapat menggerakkan atau membangkitkan seseorang, bahkan dapat menjadi mesin pendorong yang amat dahsyat, dan biasanya faktor ini berasal dari ajaran agama yang diyakininya.
Dalam realitasnya, salah satu faktor yang mendorong tergeraknya hati melakukan sesuatu adalah faktor agama atau ideologi. Jiwa ibarat gelas, semua doktrin baik doktrin teologi maupun yang lain merupakan isi gelas tersebut. Isi gelas sangat tergantung dari warna apa yang masuk ke dalam gelas tersebut. Demikian juga etos kerja seseorang atau kelompok masyarakat sangat ditentukan oleh doktrin yang masuk dalam jiwanya. Jika isi doktrin melemahkan etos kerja, maka prestasi kerja yang dicapainya akan rendah. Jika isi doktrin mendorong tumbuhnya etos kerja, maka prestasi kerja yang dicapainya akan tinggi juga. Ada 3 doktrin keagamaan atau doktrin teologi yang mempengaruhi etos kerja seseorang, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, faham Jabariyah atau fatalisme. Faham ini berpendapat bahwa manusia bukanlah pencipta perbuatannya sendiri, dan perbuatan itu sama sekali tidak dapat diidentikan atau dinisbahkan kepadanya. Intinya, pendapat ini menafikan kemampuan, kesanggupan, dan daya bagi manusia, dan semua perbuatan manusia adalah keterpaksaan belaka, yang itu semuanya merupakan ciptaan Tuhan semata. Yang kedua yaitu faham Qadariyah atau free will. Faham ini berpendapat bahwa semua perbuatan manusia adalah atas kehendaknya sendiri. Manusia bebas menentukan perbuatannya sendiri tanpa ada campur tangan intervensi dari kehendak Allah. Semua urusan saat ini sekarang ditentukan oleh manusia sendiri, tidak ada ketentuan Allah. Yang ketiga yaitu faham Sunni atau ahli sunnah wal jamaah. Faham ini dikenal sebagai aliran jalan tengah dari 2 faham sebelumnya yang saling bertolak belakang. Aliran ini mempunyai pemahaman bahwa semua perbuatan manusia ada kaitannya dengan ketentuan Allah. Tetapi Allah memberikan manusia potensi untuk melakukan usaha dan ikhtiar. Dan jika usahanya sungguh-sungguh, maka manusia dapat merubah nasibnya sendiri dengan izin Allah SWT. Menurut Max Weber dalam bukunya berpendapat bahwa seseorang Protestan atau sekte Calvinis lebih sukses dalam kehidupan ekonominya karena dari fakta sosiologis yang ditemukan di Jerman. Dalam ajaran Protestan ini dinyatakan bahwa bekerja keras bukan hanya sekedar upaya memenuhi keperluan hidup, tetapi lebih dari itu, merupakan tugas suci agama guna memperoleh keselamatan hidup di akhirat. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah pengaruh yang datangnya dari luar diri manusia, yakni faktor lingkungan, baik lingkungan rumah tangga maupun lingkungan kerja. Jelasnya masalah keluarga, anak, istri, teman, tetangga, dan masalah lingkungan kerja yang tidak kondusif dapat memberikan pengaruh baik atau buruk terhadap etos kerja seseorang. Ada beberapa faktor eksternal yang dapat memberikan pengaruh terhadap tinggi rendahnya etos kerja seseorang, di antaranya yaitu yang pertama, faktor utama keamanan kerja atau job security. Para pekerja yakin bahwa mereka akan memiliki etos kerja tinggi apabila pekerjaannya merupakan pekerjaan yang aman dan tetap, artinya tidak mudah diganti atau diberhentikan.
Faktor kedua yaitu kesempatan untuk mendapatkan kemajuan atau opportunities for advancement. Manusia hidup ingin mendapatkan penghargaan, perhatian terhadap diri dan prestasinya. Karena itu, faktor kenaikan pangkat, gaji, tingkat, dan lainnya harus diperhatikan oleh atasan. Faktor yang ketiga adalah kondisi kerja yang menyenangkan atau suasana yang kondusif. Suasana kerja yang harmonis, tidak tegang, tidak suram, dan tidak gaduh merupakan syarat bagi meningkatnya etos kerja seseorang. Faktor yang keempat adalah rekan kerja yang baik atau good working combination, yaitu hubungan sosial atau interaksi sosial antar karyawan merupakan faktor yang cukup penting di dalam menumbuhkan gairah kerja dan etos kerja. Faktor yang terakhir yaitu adanya kompensasi, gaji, atau imbalan. Faktor ini walaupun pada umumnya tidak menempati urutan yang paling atas, tetapi hal ini termasuk dapat mempengaruhi ketenangan dan semangat kerja. Selanjutnya yaitu materi keempat, ciri-ciri etos kerja dalam Islam. Yang pertama, kecanduan terhadap waktu. Yang kedua, memiliki moralitas yang bersih atau ikhlas. Yang ketiga, memiliki kejujuran. Yang keempat, memiliki komitmen. Yang kelima, istiqomah. Yang keenam, disiplin. Yang ketujuh, konsekuen dan berani menghadapi tantangan. Yang kedelapan, memiliki sikap percaya diri atau self-confidence. Yang kesembilan, kreatif. Yang kesepuluh, bertanggung jawab. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.